Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Takmir Masjid Nurul Iman Airan Raya, Bapak Imam yang saya hormati, seluruh pengurus dan Bapak serta Ibu sekalian, para jamaah semuanya, para remaja masjid yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat? Ini sudah masuk tanggal berapa ini? 29 ya, Rajab ya. Artinya genap 1 bulan lagi kita masuk Ramadan Bapak Ibu. Rajab, Syaban, Ramadan, Masya Allah ya. Jadi persiapannya sudah harus matang ini menyambut Ramadan. Maka yang pertama kita bersyukur dulu kepada Allah karena hari ini kita dipertemukan setelah kajian kita terakhir sebulan yang lalu kalau masalah ya. Nah, kita bertemu lagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ustaz mohon izin maskernya dilepas ini karena ngap. Kalau nggak dilepas ini juga nggak bisa sempurna rasanya ya. Tapi tetap karena ibu-ibu berdekatan, bapak-bapaknya berdekatan, tetap gunakan protokol kesehatan ya. Bersyukur kita kepada Allah hari ini dikasih nikmat. Orang pada masuk rumah sakit pakai tabung oksigen, bukan tabung gas ya Bu ya, pakai tabung oksigen. Nafasnya harus beli. Kita hari ini dikasih nafas gratis. Ada yang tadi beli nafas, mau kesini beli nafas dulu gitu, stop warung depan itu ada ya. Wah, kita dikasih gratis. Alhamdulillah betul kita ini. Insya Allah sebulan lagi kita ketemu Ramadan. Jaga kesehatan betul-betul di Ramadan ini. Mudah-mudahan berbeda dengan Ramadan tahun lalu, sudah ada perbaikannya. Kita bisa melaksanakan puasa dan tarawih. Mudah-mudahan mulai normal kembali lah. Kita berdoa ya, Abu ya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung yang mulia, yang selalu menyemangati nih para pemuda nih. Ini banyak pemuda nih, pemuda-pemudi nih. Rismanya jalan di sini? Jalan. Bagus. Makanya Ustaz buat kajian di sini. Kenapa? Karena pemuda ini penting untuk kita jadikan acuan ke depannya seperti apa. Kalau kata Soekarno, beri aku berapa? 10 pemuda ya, kalau nggak salah ya, akan aku guncang dunia. Wih, dahsyat ini. Berarti pemuda ini memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini saya live-kan ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Jamaah ada yang ingin melihat suasananya gimana? Penuh ya. Keluar-luar, Masya Allah. Saya live-kan dulu. Oke. Pagi hari ini kajiannya kita tentang remaja. Kenapa remaja ini penting? Remaja memegang daripada peranan masa depan. Maka kita pernah mendengar bahwasanya kalau remajanya ini baik, maka bangsa kita ini akan baik. Ya, kalau remajanya buruk, maka negara ini juga akan buruk. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, yang sangat miris kondisi remaja kita saat ini adalah
kecenderungan mengikuti gaya-gaya barat. Gaya-gaya barat ini saat ini diikuti oleh anak-anak kita dan menjadikan kita ini harus risau. Maka dalam surat An-Nisa, kalau salah ya, bismillah, sampaikan bahwasanya janganlah engkau meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah ini dalam artian lemah fisiknya, lemah mentalnya, ya, lemah perekonomiannya, terutama adalah lemah akidahnya. Maka Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Ini penting. Maka sekarang pemuda sekarang ini ada beberapa yang sekarang sedang digencar-gencarkan di seluruh penjuru dunia oleh orang-orang di luar sana untuk menghancurkan generasi Islam. Yang pertama ini langsung saya topik materinya, nanti saya akan buka forum tanya jawab. Yang pertama ini smoking. Diciptakan di mana-mana ini smoking. Anak-anak kecil sekarang ini rokok. Wadah. Ini generasi merusak nih seperti ini. Dirusaknya dengan smoking. Nah, kalau kata anak-anak sekarang ini, kalau nggak merokok nggak gaul gitu ya katanya. Ada ya kayak gitu ya. Kalau nggak merokok ini nggak gaul seperti itu. Kamu ini nggak merokok kayak bencong aja begitu katanya. Ada yang ngomong kayak gitu, Bu? Kamu nggak merokok sih kayak bencong aja. Padahal di mana-mana saya malah melihat yang namanya bencong malah ngerokok, ya nggak? Di mana-mana tuh bencong malah kebanyakan rokok seperti itu. Jadi dihancurkan generasi Islam pertama ini dengan smoking. Dibuatnya pabrik-pabrik, dibuatnya rokok yang berbagai macam merek, dibuatnya berbagai macam rasa, dibuatnya dengan berbagai macam harga. Ini rokok penghancur pertama. Yang kedua adalah sinema, film. Film-film ini diciptakan oleh orang-orang di luar sana untuk menghancurkan generasi Islam. Siapa di sini yang hobinya nonton drakor nih? Drama Korea ini. Ibu-ibu drakor atau drama India nih kayaknya? Saya mah Ustaz, dua-duanya Ustaz. Hobi itu namanya ya. Telenovela, film-film, sinema-sinema. Sekarang kalau seorang anak menjadi artis film, orang tuanya lebih bangga dibandingkan anak-anaknya yang kayaknya pinter agama gitu loh. Menyedihkan ini sekarang. Bahkan banyak tokoh-tokoh kita juga yang mereka ini paham tentang agama, lebih senang anaknya jadi artis. Wih, kalau jadi artis bangganya luar biasa, disebut-sebut namanya itu yang keluar di TV, itu yang keluar di begitu. Sedih kita. Apalagi kalau sudah masuk layar lebar, waduh, bangganya luar biasa. Yang menghancurkan berikutnya yaitu sinema. Hati-hati Bu dengan tontonan sekarang ini. Tontonan sekarang ini mohon maaf banyak disetel ini pas jam-jam kita ibadah. Maka pemuda perhatikan betul-betul ini. Ibu-ibu ini punya hak dan tanggung jawab untuk menjaga generasi keturunannya. Bapak-bapaknya juga. Maka coba cek ketika bapak ibu sekalian melihat anaknya menonton televisi, tayangannya pas apa? Coba tengok. Maghrib rata-rata. Isya tuh. Itu masa-masa produktif kita untuk mengaji, Bu. Dulu zaman kita di kampung mungkin sebagian masih merasakan ya, ba'da maghrib itu orang berbondong-bondong ke masjid. Setiap masjid itu masih terdengar tuh lingkungan daripada masjidnya. Kita pulang dari masjid keliling, perjalanan pulang ke rumah itu masih terdengar itu suara anak-anak kita yang bujang pada ngaji di rumah itu. Bersahut-sahutan dari rumah ke rumah. Sekarang Bu, yang terdengar semua nyaris televisi. Hati-hati nih. Kayaknya kita mengalami kemajuan zaman, tapi sesungguhnya kita sedang mengalami kemunduran daripada akidah anak-anak kita. Maka coba tengok tayangan Ipin Upin yang sekarang ini banyak disetelnya menjelang dan saat maghrib. Ya Bu ya, banyak kan ini Bu? Maka coba Bu, cek kontrol anak-anaknya pas maghrib, matikan televisinya. Suratno ini malah sampai sekarang ini detik ini malah televisinya surat mematikan saja lah, karena beritanya terkadang aneh-aneh begitu, malah merusak pikiran saya ini. Beritanya terkadang malah yang gimana gitu ya, nggak bermutu berita-berita itu apa begitu ya. Jadi di rumah ini saya
muter televisi lagi nih, ya. Dan anak-anak saya sudah terbiasa gitu, mulai terbiasa. Mereka sekarang mulai pegangannya yang masih pakai gadget, tapi mulailah sedikit-sedikit kita ajarkan Al-Quran, Bapak Ibu, ya. Maka coba cek Bapak Ibu, ibu punya rasa tanggung jawab untuk menjaga anak-anaknya. Pemuda apalagi ini, ya, mempunyai tanggung jawab ini untuk menjaga adik-adiknya. Ini yang penting. Yang kedua apa tadi? Sinema. Yang ketiga ini song. Apa song? Nyanyi, Bu. Sekarang ini nyanyi. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang kayak wong gendeng semua nih, banyak joget-joget depan. Enggak karu-karuan ya. Ada yang hobi di sini. Saya tidak menyebutkan aplikasinya, kayaknya salah satunya banyak penggunanya di sini nih kayaknya. Atau banyak, jangan-jangan suka menikmati itu yang deng. Kelihatan ini ya. Iya. Ini song ini, Bu, diracunkan ini. Sehingga orang-orang yang sekarang pandai daripada menyanyi ini, dibuatnya itu akademi-akademi. Dibuatnya itu lomba-lomba. Yang siapa menang daripada menyanyi, hadiahnya besar. 1 miliar, mobil, gitu hadiahnya besar. Sehingga orang berlomba-lomba untuk ke situ. Sementara Al-Quran kita ini jarang disentuh sama kita. Nauzubillahimindzalik. Ini kita lihat dulu ya, Bu, ya, apa penyebabnya dulu sekarang ini biar kita ini paham. Yang berikutnya yaitu seks. Pemuda-pemuda kita sekarang ini, mohon maaf ya Allah, minta ampun kita sama Allah ini, Bu. Ada beberapa survei, Bu, sekarang ini, saya tidak sebutkan ya, nanti kalau ada yang minta data khususnya saya akan coba berikan ya. Remaja kita SMP ini banyak yang membuat sebuah survei ini, rata-rata mereka, mohon maaf, SMP sekarang ini anak-anak kita pernah berciuman lawan jenis. Hati-hati, Bu. SD sekarang, anak-anak SD sekarang ini sudah mulai demen-demenan, Bu. Kalau dulu kan kita ada yang namanya cinta monyet, Bu, ya. Zaman kita kecil dulu kan memang sudah ada cinta monyet. Kebayang nggak? Monyet aja bercinta, apalagi kita ya. Cinta monyet, nggak ketemu tuh rasanya gimana gitu. Tapi dulu zaman kecil masih untuk olok-olokan saja. Zaman kita SD. Tapi anak SD sekarang, Bu, sudah banyak kejadian karena televisi, karena gadget. SD pun sudah mulai mereka ini bergaul bebas. Hati-hati. Ada lagi survei yang menyatakan bahwasanya anak-anak SMA sekarang ini, mohon maaf, nyaris persentasenya sangat tinggi angkanya. Nanti saya ada yang minta datanya, saya akan coba berikan ya. Nyaris pernah berhubungan badan dengan pacarnya SMA. Dan persentase yang lainnya menyatakan banyak diantaranya yang pernah melakukan aborsi. Masya Allah. Setiap harinya ini ada yang menyatakan minimalnya se-Indonesia ini nyaris 100-an bayi digugurkan. Itu angka minimnya, Bu, ya. Bayangkan, kali 1 bulan, kali 1 tahun, berapa bayi yang Allah titipkan ruh di dalamnya digugurkan begitu saja. Banyak jiwa-jiwa yang tergadai di situ, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita risaukan sekarang, Bapak Ibu. Bagaimana generasi-generasi kita, khususnya para remaja ini bangkit, nah? Kita bangkit betul-betul ini. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tidaklah pernah itu terjadi hari kiamat sampai kita mengikuti milah mereka ini, orang-orang di luar sana ini. Ya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Kita akan ngikutin mereka ini sejengkal demi jengkal, sejengkal demi sejengkal, sampai anak-anak kita ini terjerumus. Nauzubillahimindzalik. Pertanyaannya sekarang bagaimana solusinya? Nanti kita fokus ke solusinya. Ya, silakan teman-teman semuanya nanti berkomentar juga. Ya. Solusi apa yang diberikan oleh agama kita untuk menangkal itu semuanya? Hai pemuda, dengarkan baik-baik. Mohon maaf. Ya, ini beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah Suratno diamanahkan beberapa saudara-saudara kita ini masuk ke dalam Islam.
Ya. Tapi banyak juga saudara kita yang akhirnya berpindah agamanya juga. Gara-gara dikasih sebungkus, 2 bungkus, sekerdus, 2 kerdus, 9 bahan pokok, tergadai akidahnya. Tapi rata-rata Bapak Ibu, kalau orang di luar sana masuk ke dalam agama kita, ini rata-rata jenius mereka. Pintar. Karena mencari hakikat ketuhanan. Mencari hakikat Allah ini. Ya kan? Saya ingatkan Bapak Ibu, hati-hati betul kalau ada sekarang ini orang di luar sana, mohon maaf, masuk Islam hanya gara-gara mau menikah. Ya Bu ya. Misalkan anak ibu perempuan, ada laki-laki mau masuk Islam, kalau menikah dengan dia harus dicek, cross check dulu kebetulannya Bu. Karena biasanya wanita ini lemah. Kalau nanti sudah punya anak 1, punya anak 2, si laki-laki ini balik, dan wanita ini dalam keadaan tidak berdaya. Sehingga apa? Kalau kamu mau, kita sudah punya anak, ya kan? Kamu pindah ke agamaku kembali, ke agama mereka. Ya. Kalau emang kamu nggak mau, pisah kita sampai di sini. Bingunglah perempuan seperti itu, Bu. Maka akhirnya perempuan yang ngalah, ya udah Bang, gimana, yang penting kita demi anak-anak kita, demi masa depan kita, ya sudah, pindah kita agama. Pindah agama, itu cara mereka menjerat. Hati-hati betul-betul ini. Ya Bu ya, maka kalau mau menikahkan anak, diperhatikan bukan hanya cantiknya saja, bukan hanya gantengnya saja. Kalau karena cantik dan gantengnya kita ngikutin cara Yahudi. Ya, kalau hanya kedudukan, pangkat dan jabatannya saja, nasabnya saja, kita ngikutin cara Nasrani, cara Majusi. Karena wanita dinikahi karena beberapa hal. Yang pertama, wajamaliha, karena cantiknya. Boleh bapak-bapak menikahin anaknya, mantunya, cari nanti karena cantiknya boleh. Wanasabiha, karena nasabnya. Ya. Kemudian wamaliha, karena hartanya boleh. Tapi dikalilah yang keempat, wadinya, karena agamanya. Kalau sudah karena agamanya, muslimnya kuat, hafalannya bagus, bacaan Qur'annya bagus, nanti ketiganya, hartanya, pangkatnya, kedudukannya, nasabnya diperbaiki sama Allah. Nah, ya Bu ya. Maka hati-hati betul ini mencari mantu ini Bu. Kemarin saya juga angkat di sana bagaimana mencari mantu yang ideal ini. Saya juga kupas. Ini penting buat para pemuda ini. Ya. Maka bagaimana sekarang kita, kalau bahasa saya ini, orang sukses itu yang selalu fokus dengan solusinya, bukan masalahnya. Kita melihat spion mobil, spion motor, kita jalan ke depan, yang kita tengok spion terus, yang terjadi apa Pak? Nabrak Bu, ya, nombor kita. Maka fokuslah ke kaca depan, fokus ke kaca depan, ke harapan ke depan, tapi sesekali menengok yang namanya spion. Kita semuanya punya masa lalu, punya kesalahan, ya kan, punya dosa, tapi kita fokusnya ke depan. Bagaimana solusinya ini? Masalahnya bagaimana? Sesekali spion itu kita tengok. Sesekali spion itu kita tengok untuk apa? Untuk pelajaran supaya nggak nunggu. Nah sekarang solusinya bagaimana kita membuat anak-anak kita ini menjadi pribadi yang lebih tangguh. 1, Bu, Pak, mulai dari sekarang, pulang dari sekarang coba cek siapa anak bujangnya, anak gadisnya. Mohon maaf ini berbicara fakta. Yang bapak ibu berangkat ke masjid, anaknya dibiarkan tidur di rumah. Ada nggak kira-kira ini? Ada? Hati-hati nih Bu. Ibu sedang memupuk rusaknya moral akidah anak-anaknya. Nah, ini hati-hati betul Bu. Apalagi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya pulang malam, habis begadangan, habis main ke tempat temannya, kemudian pulang, tidurnya mungkin jam 1, jam 2 malam. Nah, subuh ibu berangkat ke masjid, nengokin anaknya nggak dibangunin, malah diselimutin. Kata bapaknya, "Ma, bangunin anaknya sholat subuh." Kata mamanya misalkan, "Kasihan lah Pak, bangunnya itu barusan sampai dia semalam itu. Pulangnya kemalaman, kasihan, biarinlah capeannya itu." Hati-hati, bahasa sayang ini sesungguhnya sedang membunuh karakter anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya saya akan coba buat sebuah simulasi yang kemarin saya sudah pernah sampaikan di sini, tapi saya ulang lagi. Kalau ada sebuah rumah terbakar, di dalamnya itu misalkan rumah kita,
di dalamnya ada anak kita terkunci di kamar dalam keadaan rumah terbakar, kira-kira yang dilakukan oleh kita apa? Buka pintu, ambil linggis, didongkel, ya enggak? Digedor, dibangunin. Gimana supaya anak ini bangun tidak terbakar? Itu yang namanya api dunia. Betul apa betul? Takut anak kita terbakar. Api dunia kita saja takut. Api akhirat dikatakan ratusan ribu lebih panas daripada api dunia. Yang api dunia itu 500.000 tahun dipanaskan itu sampai dia kebiru-biruan. Dipanaskan lagi 500.000 tahun dia itu sampai berwarna keputih-putihan. Dipanaskan lagi 500.000 tahun lagi sampai berwarna hitam pekat, sehingga dimasukkan ke dalam neraka nyaris mau pecah gara-gara saking panasnya itu api neraka. Bayangkan kalau ada seorang bapak, ada seorang ibu mengatakan, tidurlah nak, kamu capek, diselimutin, waktu subuh sudah tiba, berarti siap-siap ibu bapaknya itu melihat anak-anaknya itu dibakar di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah ini Bu, dengan api dunia aja kita takut luar biasa Bu. Masa dengan api akhirat kita nggak takut sama sekali? Karena kita tidak paham. Ya, maka kita sama-sama coba cek nanti pulang ke rumah. Ya Allah, kenapa saya tega bakar anak saya? Bukan sayang Bu, itu tega namanya. Maka pulang nanti coba cek, bangunkan anaknya. Nah, maafkan ayah, maafkan ibu, tidak membangunkan kamu sholat subuh. Ibu asik berangkat ke masjid, sementara membiarkan kamu generasi muda ada di rumah. Merasa bersalah, bukan bangga pulang-pulang. Bangun sayang, tetap, malah masalah kayak gitu. Jangan lagi Bu, tanamkan kepada anak-anak kita ini kecintaan kepada Islam. Ya, maka yang pertama tadi Bu, dekatkan anak-anak remaja Islam itu dengan masjid. Itu solusi Bu. Solusinya dekatkan dengan masjid. Karena nanti di hari kiamat akan ada satu golongan yang dia itu mendapatkan naungan aras. Siapa dia? Salah satunya adalah pemuda yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Itu Bu, dipautkan anak-anaknya ke masjid. Nah sekarang hubungannya dengan pengurus apa ini? Dengan pengurus masjid. Satu, buat masjidnya nyaman dan friendly dengan anak-anak muda. Ya, pengurus takmir yang ada di sini, imam, ibu-ibu jamaah yang ada di sini, dengan anak muda ini sayang, sehingga anak-anaknya mau berangkat ke masjid, mau nyaman di masjid. Jangan danger, jangan sangar, jangan galak. Ya kan? Anak-anak muda kan biasa berangkat ke sini sarungnya masih taruh di leher kan? Jangan digalakin, sarung itu, ya kan? Besok nggak mau berangkat lagi. Kalau perlu masjidnya AC sudah ada semuanya lengkap, sempurna, nyaman. Pengurus ini kalau emang ada dana, pasang wifi Pak di masjid ini. Sudah zamannya ini. Sudah ada wifi belum? Pasang wifi Pak. Biar apa? Anak-anak muda kita ini rajin ke masjid untuk wifi-an karena memang sudah zamannya seperti itu. Kalau tidak ditongkrongkan ke masjid, anak-anak kita akan nongkrongnya di mall. Nongkrongnya di kafe-kafe. Di kafe-kafe itu Pak, Masya Allah, anak-anaknya itu wifi gratis, senang dia. Di jalan-jalan ada wifi gratis seperti itu, sehingga mereka senang dengan itu semuanya. Maka fasilitas boleh tambahkan di masjid Pak, wifi gratis. Sehingga apa? Pemuda datang ke masjid, pemudi datang ke masjid. Kalau ketemu jodohnya di masjid lah. Dengan seperti itu. Ustaz tadi jadikan untuk sarana pacaran, bukan untuk sarana pacaran. Datang mereka ke sini main wifi ya daerah masjid, biar mereka terbiasa dengan masjid Pak. Ya, kalau sudah mereka terbiasa dengan masjid, nanti waktunya sholat tiba, bilang sama mereka, nah wifi-nya dimatikan dulu ya, ambil wudhu, sholat berjamaah. Enak kan kita? Daripada di rumah kita teriak-teriak, belum tentu bisa datang. Tapi kalau sudah di masjid, mereka sayang dengan masjid. Di situ kita mudah untuk mengumpulkan mereka. Rismanya bisa berjalan, kegiatan pemuda-pemudinya bisa berjalan. Ini adalah terobosan terbaru yang harus dilakukan oleh pengurus masjid. Untuk apa? Membuat anak-anak ini cinta kepada masjid. Terus targetan berikutnya siapa? Anak-anak kecil. Ini lingkungan masih lebar. Daerah sini. Coba daerah sini Pak, kalau ada uang lebih daripada kita, dipusatkan satu, supaya pemuda ini lebih bisa manfaat. Anak-anak kecil yang sekarang ini masih ikut pangku ini 5 tahun, 10 tahun lagi menjadi remaja Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara mereka ini menjadi remaja yang baik? Ajak mereka ke masjid. Bagaimana hubungannya dengan pengurus?
buatkan tempat mainan anak dekat masjid. Perosotan, ayunan, apalagi lingkar-lingkaran, ya, jot-jotan itu. Jadi anak-anak itu terbiasa main dekat masjid, terbiasa dengar suara azan, suara ngaji, biasakan itu. Sehingga nanti mereka dari kecil, ingat gak? Waktu kita zaman kecil sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya di kepala kita ya. Kenapa? Karena masa kecil ini masa yang sangat indah, yang tidak terkotori dengan sesuatu yang menakutkan, isinya yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang seru-seru. Maka kalau dia mainnya ke masjid, dia besar nanti ingat, oh iya, dulu zaman saya kecil mainnya dekat masjid, sering kesebut nama masjid, nanti anak ini menjadi ahli masjid. Satu, dekatkan anak-anak ini dengan masjid. Ini solusi, Bu. Wifi pasang, mainan anak-anak dipasang. Terus remajanya bagaimana? Fasilitasi. Remajanya dikumpulkan, belikan hadroh Bapak Ibu. Sudah ada hadroh di sini? Ada? Ada kayaknya. Wah, hilang berarti kalau sudah ada kayaknya ini. Anak muda, ada hadroh di sini? Ada? Nah, kalau ada di mana nih sekarang posisinya? Pada tunjuk-tunjuk, ada nggak? Ini kalau kayaknya ini kayaknya bingung juga nih. Jadi kalau ini kayaknya ini dulu nih ada ini karena ada dibeli atau pinjem gitu. Ada tapi kayaknya masih di toko. Ustaz podo wae. Sami mawon podo wae ya. Coba ini kan kita belajar dengan Jogokarian, Pak. Masjid Jogokarian itu seperti itu. Anak-anak mudanya berikan hadroh, panggilkan guru ngaji untuk melatih hadrohnya. Kalau nggak ada guru ngaji ini nanti Ustaz panggilkan gurunya ke sini. Berikan hadrohnya itu 4-5 juta sudah dapat yang bagus itu. Ya, anak-anak yang muda bermain hadroh. Kalau nggak dimainin hadroh, Bu, Pak, mereka akhirnya main band. Sering tiap hari garuk terus, gitar terus kan. Gitaran terus kemana-mana. Ya, wajah sholat lalai, maka latih hadroh. Nanti dipanggilkan hadroh, ya, latihan membaca marawis sehingga anak-anak itu terbiasa ada di masjid. Ini penting, Pak. Belajar dengan Jogokarian, maka masjidnya ditambahkan fasilitas. Kalian nanti tambah, ini Ustaz kan sudah doakan nih. Masjid ini nanti mudah-mudahan insya Allah doa Ustaz kabul ya. Ini masjidnya akan lebar dan 2 lantai. Ini kelihatan ini insya Allah ya. Ya kan sudah megah banget masjidnya ya. Tapi Ustaz masih tetap doakan masjid ini yang kena subuh bareng sama Ustaz ini Ustaz doakan mudah-mudahan semakin lebar, nggak muat lagi. Ini kan sudah hampir nggak muat ini jamaahnya kan. Subuh aja sudah seperti ini, lantai 2 nanti. Fasilitas ditambah. Apa? Buat ZIS, zakat, infak, sedekah yang ada di masjid ini dilibatkan. Kalau di Jogokarian itu ada namanya ATM beras, Pak. Jadi orang sekitar ini yang miskin-miskin ini dikasih kartu. Kapan mereka nggak punya beras tinggal datang ke masjid, tinggal colok itu keluar itu berasnya. Jadi masjid ini menjadi pusat daripada kegiatan, Pak. Ya, masjid ini sebagai pusat kegiatan. Masjid ini harus dihidupkan 24 jam, Pak. Sebagai generasi penolong. Kenapa? Karena yang namanya pom bensin buka 24 jam. Mall sekarang buka 24 jam. Kebayang nggak dunia itu? WC umum aja sekarang buka 24 jam. Jadi masjid, mohon maaf, kalau ada masjid habis jam 8 dikunci. Hati-hati, Pak. Malam hari ada saudara kita, tetangga kita mau ke masjid tahajud nggak bisa masuk, kita kategori zolim, Pak. Bukan masalah keamanannya, maka berpikir bagaimana masjid kita ini bisa hidup 24 jam. Pemuda, bangun, bangkit. Sudah saatnya generasi muda ini membangkitkan masjidnya, ya kan? Jangan menjadi pribadi yang hanya nyaman dengan kondisi sekarang. Dekatkan dengan masjid, solusi pertama. Buat kegiatan-kegiatan di masjid, solusi yang sangat jitu. Maka buat itu ZIS, infak, sedekah, zakat, infak, sedekah, kumpulkan. Ya, kalau sekarang ini sedang ngetren Jumat Barokah ya, Pak ya. Dimulai dari hari Jumat dulu lah. Jumat itu untuk tetangga-tetangga yang nggak punya beras, ambil di masjid, Pak. Nggak ketang 1 kilo, itu sangat berharga buat dia. 1 kilo itu berapa sih beras? 10.000 paling ya? Iya kan? Bayangkan kalau kita punya 50 kilogram saja untuk 50 keluarga. Minimal 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau Jumat sekali lah.
Ini menjadi sebuah daya tampung yang luar biasa untuk masjid. Terus masjid ini harus keren, Pak. Kalau jadi pengurus harus punya rasa tanggung jawab. Jogokarian itu kita punya yang di Yogyakarta itu sebuah masjid yang dia ini bertanggung jawab. Apa di sana? Kendaraan hilang kami ganti. Wih, tanggung jawab dia. Masjid bagus. Dan Anda hilang di masjid ini, kami ganti. Memang ada penjaganya mereka sehingga susah hilangnya. Seperti itu. Kompak. Jadi waktu sholat ada penjaganya sehingga kalau mobil tidak hilang. Ya, di kampung-kampung maaf di masjid ini masih ada nggak? Ada tulisan gitu. Ya, motor hilang, kami tidak bertanggung jawab. No, jauh sekali dengan Jogokarian. Ya kan? Silahkan tambahkan kunci tambahan. Jika motor Anda hilang, kami pengurus tidak bertanggung jawab. Nah, pengurus model apa kalau dia bertanggung jawab ini? Ya kan? Kalau pengurus yang bagus, silahkan Anda beribadah yang nyaman. Kami siap akan berkhidmat kepada Anda. Motor Anda hilang, kami ganti yang lebih bagus. Semua orang berlomba-lomba motornya supaya hilang di masjid, ya kan? Gitu kan? Tapi dijagain, yang nyuri juga, wah dapat hidayah dia. Mau nyuri, ya kan? Nah, kelihatan dia muter-muter, Mas, mau ngapain Mas? Mau sholat Mas? Nah, pasti kayak gitu, ya kan? Nggak mungkin dia ngaku mau nyuri, ya kan? Ayo udah ambil wudhu Mas, sebelah sana Mas. Nyuri lagi, ada yang jagain lagi. Nggak bisa dia, akhirnya malah pencuri bisa jadi ikut sholat. Nah ini, nah, tambahkan ini. Ya, nanti kalau sudah ada kelebihannya lagi. Nah ini satu lagi Pak. Coba pasang di sini daerah sini Pak, pinggiran jalan sini. Kasih teh, kopi gratis. Gak banyak-banyak itu. 1 gula, 1 kilo itu berapa? Sama kopi itu. Sehari itu belum tentu habis Pak. Tapi pahalanya mengalir. Ojol, ojek itu, orang-orang yang lewat keliling itu kalau mampir ke situ di Masjid Nurul Iman itu enak ya. Kopi gratis, teh gratis. Saya mendengar sholat zuhur di sana penuh Pak, makmur Pak. Siapa yang menjamin rizkinya saudaranya, maka Allah akan menjamin rizki orang tersebut, termasuk masjidnya. Jadi nanti limpah, nanti ada orang yang gitu yang Pak, udah Pak saya gula besok Pak, besok ya lengkap itu Pak. Maka coba ini dipakai. Siapkan lagi nanti tempat istirahat Pak. Jadi fasilitas masjid ini untuk umat. Jangan saldonya diunduk-unduk. Hanya kepingin bangga saldo masjid ini 450 juta. Wah, diuntuk-untuk. Gue ngopo. Orang titip itu untuk dipergunakan dalam bentuk jariah yang mengalir. Betul Bu? Jangan diuntuk-untuk. Pergunakan kalau perlu dana daripada infaknya itu selalu nol. Kenapa dipergunakan? Belikan kasur untuk orang istirahat kalau emang itu dekat sana, atau ambal yang bagus. Biarkan mereka pada zuhur ini beristirahat di masjid seperti itu. Jangan sampai ada pengurus yang mengatakan dilarang tidur di masjid. Jangan seperti itu Bu. Masjid ini ada namanya di Madinah itu Ahlus Suffah. Mereka ini nggak punya tempat tinggal Pak. Zaman Nabi itu nggak punya pekerjaan, ya kan? Semuanya dalam kondisi tergadai, nggak punya apa-apa, rumah nggak punya. Maka masjid tempat sandaran mereka itu ada sufahnya di situ, tempat tidur mereka itu sampai itu ditempatkan satu tempat sama Rasulullah. Masjid ini boleh dipakai untuk tidur, Bapak Ibu, ya kan? Dengan catatan menjaga kebersihan. Maka gunakan fasilitas yang baik. Nah sekarang ini juga ada nih, ada jamaah-jamaah tabligh yang mereka suka tidur di masjid. Jangan dilarang Bapak Ibu. Saya ingatkan kepada bapak-bapak pengurus yang ada di sini, jangan dilarang. Kalau perlu diikram mereka. Kenapa? Karena mereka yang punya targetan memakmurkan masjid 24 jam. Jangan malah diusir Bapak Ibu. Ini ada yang diusir, kasihan. Mereka itu meninggalkan anak istrinya. Bukan karena mereka ini tidak sayang sama istrinya. Bukan mereka sayang kepingin sampai di surganya Allah. Ya kan? Mereka datang kadang bawa kompor, ya nggak? Ada yang bawa kompor? Pernah ya? Sampai disebut jamaah kompor begitu ya? Bawa kompor, bawa panci. Kenapa? Karena mereka niatnya tidak kepingin ngerepotin orang masjid tempatan Bapak Ibu. Pertanyaannya juga mohon maaf nih, karena orang tempatan juga kurang mikirnya ikram ke mereka. Coba kalau orang datang tamu disiapkan, Pak nanti makan siangnya saya Pak, nanti makan malamnya kami Pak. Cuma 3 hari mereka itu Bu, memakmurkan masjid. Datengin rumah, ketuk rumah mana Bu, rumah yang belum sholat, didatengin supaya mereka mau ke masjid. Bayang nggak mereka Bu?
Mereka bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, Bu. Ya, orang-orang jamaah tabligh itu Masya Allah, di dalamnya itu bos-bos besar yang mereka meninggalkan dunianya itu, kehebatan mereka itu untuk belajar di jalan Allah, huruf fisabilillah. Datang mereka meninggalkan jabatannya, nggak ngaku dia camat, nggak ngaku dia lurah, nggak ngaku dia sebagai dewan, nggak ngaku dia sebagai menteri. Datang dengan orang biasa, datang ketuk pintu, diusir kadang-kadang. Siapa? Makanya kamu paling soleh sendiri apa? Oh, diusir-usir. Padahal mereka ngingetin, kan mereka nggak tahu ngetuk itu. Kadang-kadang kita yang nggak mikir, mohon maaf ini. Ketuk pintu, ayo Pak, silakan kita berangkat ke masjid. Di masjid ada pembicaraan tentang masalah iman. Silakan Bapak ke masjid. Udahlah, urus diri kamu saja. Saya ini juga ahli masjid. Nah, kenapa dia bisa ngetuk rumah kita? Karena orang sini tidak ada yang nunjukin, Pak, ini rumah orang yang sudah ke masjid, ini yang belum. Kan mereka nggak tahu, sehingga setiap rumah diketukin sama mereka. Bisa dipahami nih Pak? Ya, maka kalau Bapak Ibu, kalau ada jamaah seperti itu, diterima dengan cara yang baik, karena mereka yang akan memakmurkan masjid-masjid kita. Dibantu. Pak, bawa kompor ya Pak, mau ngapain Pak? Mau masak. Pak, nggak usah masak hari ini Pak, saya aja Pak untuk siangnya. Jadi mereka fokus dengan program taklim, menghidupkan, memakmurkan masjid, ngajakin orang ke masjid, ngajak berjamaah seperti itu. Nanti masjid kita jadi makmur. Insya Allah ya Pak ya. Nah, kalau ada tamu dari jamaah-jamaah tabligh itu diterima, ya. Kalau perlu difasilitasi sehingga mereka nyaman, nanti datang lagi ke sini, ya. Paling yang membuat risih itu seperti ini. Oh, mereka 3 hari kadang-kadang tuh nyuci, jemur di mana seperti itu ya, agak bergelantungan seperti itu. Siapkan saja tempat yang agak tertutup. Karena mereka nggak tahu mau jemur di mana, itu bukan daerah dia kan. Akhirnya dia bikin patok sendiri, masaknya akhirnya kemana, kenapa? Karena orang tempatan kurang perhatian. Maka perhatikan nih Pak, siapa memperhatikan jamaah tabligh, insya Allah Pak masjidnya jadi makmur. Sekarang ini Pak, mohon maaf, rata-rata masjid ini yang makmur, di antaranya di dalamnya banyak saudara-saudara kita jamaah tabligh yang ikut memakmurkan. Kalau ada yang tidak suka, ya jangan sampai membenci lah, ya kan? Karena ini amalan Nabi. Nabi itu kalau boleh dicet kakinya, itu jalan kota Mekah Madinah itu berwarna merah. Kenapa? Karena dikunjungin sama Nabi. Nabi itu mengunjungi umat, bukan didatangi umat. Mengunjungi. Nah, kita pernah dengar ya, diketuk pintunya satu persatu sama Rasulullah. Sehingga ketika Yahudi meninggal dunia, menangis Rasulullah. Nah, berdiri dia, ya Rasulullah, itu Yahudi ya Rasulullah. Apa engkau berdiri? Kata sahabat-sahabat yang lain, bukannya masalah apa-apa. Belum sampai dakwahku ke orang tersebut, dia sudah meninggal dunia. Kebayang? Risaunya Nabi ini luar biasa. Nah, jamaah tabligh itu memikirkan itu semuanya risau. Maka pemuda-pemuda kalau emang ada di sini, ikutlah mereka. Ya, itu bukan aliran Pak. Jamaah tabligh itu bukan aliran. Jamaah tabligh ini hanya mereka mengajak ke dalam masjid saja, bukan aliran. Karena dalamnya NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, Persisnya ada. Teman-teman banyak semuanya gabung di situ. Mereka tidak membicarakan itu yang namanya hilafiyah. Yang mereka bicarakan hanyalah amal-amaliyah dan fadilah-fadilah supaya orang rajin semangat ke masjid. Ya, boleh nanti diamalkan ini, mudah-mudahan kalau ada saudara kita ini kita bisa semangat. Pemuda, satu lagi lah, ini waktunya habis. Isra jam berapa? Iya, nanti kan bunyi Pak. Kalau pas berhenti nggak bunyi-bunyi kita zuhur selesainya. Berapa waktunya? Ya. Berapa menit lagi? 10 menitan lagi ya. Oke, saya tambahkan lagi nih. Ya, tambahkan lagi. Siapkan, mau ada pertanyaan boleh tentang pemuda, tentang ngurus anak Bu, boleh diinikan lagi. Yang kedua, solusi dari saya, tanamkan kepada anak-anak kita ini merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini Bu. Bapak Ibu ini tidak bisa ngawasin anaknya 24 jam. Betul? Cobalah Ibu. Ibu sekarang di sini, tahu apa yang dilakukan anak di rumah? Tidak tahu. Tidak tahu kita. Ibu di sini, anaknya ngekos di Jogja. Ada yang tahu anaknya ngekos di Jogja apa yang dilakukan di sana? Enggak, Bu. Masya Allah. Ada pengaduan masuk ke saya ini. Orang tuanya berangkat ke masjid, asik subuhan, ya kan? Sementara anaknya di rumah, mohon maaf. Ya, pas ibu bapaknya mungkin subuhan kajian sampai dengan jam 6, anaknya di rumah memasukkan pasangannya sampai dengan menjelang ibunya mau pulang lagi. Masya Allah, ini mengerikan Bapak Ibu.
Ini kondisi Bu sekarang ini. Maka bagaimana anak-anak ini taqarrub ilallah, dekat kepada Allah, merasa diawasi sama Allah. Ya, tanamkan ini Bu. Maka saya ajarkan kepada anak-anak saya ini, ya, siapa menciptakan nasi? Jawaban dia pasti Allah. Siapa yang ngasih makan? Allah. Siapa yang ngasih rizki? Allah. Siapa yang ngasih pakaian? Allah. Siapa kasih rumah? Allah. Tanamkan ini kepada kita, anak-anak kita. Tauhid Allah yang dahulukan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ngasih mainan kepada anak-anaknya, pemuda, dikasih sama orang tuanya, jangan pernah ngomong ini dari ayah. Rusak akidah anak-anak kita tanpa kita sadari. Bagaimana cara mengatakannya? Nah, ini laptop dari Allah. Kenapa? Karena engkau ini anak berprestasi, Allah kasih hadiah melalui asbabnya ayah. Begitu Bu ya. Jangan katakan ini dari ayah, nanti ayahnya jadi Tuhan itu. Diagung-agungkan, ayahku baik, ayahku hebat. Nah, begitu meninggal dunia, sok anaknya luar biasa. Tapi kalau Allahnya dikedepankan, satu hari ibu-ibu juga tidak mengedepankan suaminya, Allahnya yang didahulukan, suami meninggal, kita sudah terbiasa. Ya kan? Sudah biasa dengan Allah. Karena suami meninggal, Allah tidak meninggal. Anak-anak juga seperti itu. Ayah meninggal dunia, dia sudah yakin bahwa Allah tidak meninggal dunia. Dan selalu merasa diawasi. Tanamkan, nak, ibu tidak bisa ngawasi kamu 24 jam, nak. Terbatas waktu ibu. Ibu kegiatan, bapak kegiatan, sibuk sana sini, kamu di sana, ibu di sini, jauh, nak. Tapi selalulah bahwa ada malaikat Allah dan Allah yang melihat semua perbuatan kamu itu, nak. Sekecil apapun itu, nak. Maka kamu boleh bohongin ibu, kamu bisa bohongin ibu bapak, tapi Allah dan malaikatnya tidak bisa dibohongin. Nah, selalulah ngerasa diawasin itu, sehingga itu tertanam Pak. Dimanapun tempat dia akan selalu ngerasa diawasin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di Jogja, di Bandung, ya kan, di tempat-tempat Jakarta mereka kuliah yang jauh dari orang tuanya. Ketika ada pasangannya, oh iya, mohon maaf, ya aku tidak bisa. Kenapa? Karena ibuku mengatakan Allah sedang melihat aku saat ini. Tercatat semuanya. Sedang disorot. Kita ini kan sedang sorot. Nanti di yaumul hisab dipasang itu isi daripada video-video kita waktu di dunia ini, dipampang semua, ditontonkan seluruh dunia itu. Nah, mereka ngerasa, aduh, nanti kalau aku melakukan ini, nanti disorot, nanti ketahuan sama orang banyak. Oh, malu saya. Tanamkan sifat ini Bu kepada anak-anak kita. Yang terakhir, sebelum Bapak Ibu tidur, nah, jangan pernah tidur sebelum mendoakan anak-anaknya yang baik. Ya Pak ya, doakan yang terbaik. Berhenti mencaci maki dan mengutuk anak-anak. Karena anak-anak ini nanti yang akan memandikan kita, mensolatkan kita, memasukkan kita ke dalam liang lahat. Maka hari-hari ini kalau bapak terlalu kuat sama anak-anak, jangan terlalu galak. Ingat, kita ini ibu, ya, jangan terlalu bawel, cerewet sama anak juga. Kenapa? Karena kalau kita saat ini tua, hari-hari kita semakin tua semakin lemah. Sementara anak-anak kita makin hari makin kuat fisiknya. Kalau kita sampai sakiti fisiknya, satu hari tua kita bisa diganti disakiti fisiknya. Kita pukul dia, nanti tua dianya balas dendam. Bapak sudah tua nggak bisa apa-apa, gantian dipukul. Alangkah sakitnya hati kita. Maka didik anak-anak kita ini dengan penuh kasih sayang, tapi terukur. Maka doakan sebelum tidur, ya Allah, sebutkan nama anaknya satu. Fulan, ya Allah, anakku yang pertama, ya Allah, lembutkan hatinya, ya Allah. Bapaknya juga sama, ya mak, kita doain yang kedua ini, kita doain yang bungsu mak. Ini mudah-mudahan yang bungsu ini nanti jadi hafiz ya mak ya, amin. Doakan, ya. Baru tidur, ya, maafkan kesalahan anak-anaknya, sehingga anak-anak ini lapang, hidupnya ceria, bahagia, tidak terbebanin gitu. Ya, nah inilah, saya buka forum tanya jawab, silakan. Bagi kalau ada yang mau bertanya silakan. Tentang rumah tangga, tentang keluarga dan anak-anak ini, silakan. Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam. Tentang apa? Karaokean. Yang goyang-goyang gitu. Ya. Dari sore sampai jam 1, jam 2. Kalau pagi dari pagi sampai siang hari. Apakah dia itu
Karaokean dia. Iya. Dari pagi sampai dengan sore karaokean terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan ini. Ada tetangga pulang dari rumah sakit, masih sakit pula. Nah, tetangganya nggak punya wudel dia nih. Tonggo baru pulang rumah sakit, dia diskoan karaokean terus, kenceng lagi tuh bu. Nah, pertanyaannya dosa apa tidak? Zolim dia nih bu. Zolim orang ini. Tetangganya tarik nafas susah, habis operasi, habis sakit ini, malah dia asik-asik, ajeb. Oh, nanti di akhirat jadi ajeb dia. Hah? Zolim, tapi harus ada bu, memperingatkannya dengan cara yang baik. Ya bu ya, jangan langsung dipencang-pencang. Woi, nyabut pedang, ngerti nggak kamu? Wah, ini nggak menyelesaikan solusi itu. Datengin baik-baik. Bisa jadi orang ini belum tahu ya bu ya. Datangi dengan cara yang baik. Ya, cara Rasulullah ini kan dengan cara yang ma'ruf. Keluarganya yang cukup dipandang, datengin. Assalamualaikum. Ayo pak masuk pak silakan. Siapa tahu dibikinin kopi teh. Ya bu, wah, pasti kalau orang masuk kan kemungkinan besar suara musiknya dikecilin pak ya supaya ngobrol kan. Gini bu, saya mau kasih tahu, orang tua saya ini barusan pulang dari rumah sakit seperti. Boleh tidak saya minta tolong sama ibu, suara volume ajeb-ajebnya ini, volume musik karaoke-nya tolong dikecilkan sedikit. Ibu saya mau istirahat. Oh ya Allah pak, mohon maaf saya nggak tahu pak. Bisa jadi seperti itu bu. Ya bu ya, jadi tegur dengan cara yang baik. Tapi kalau sudah ditegur dengan cara yang baik, ya mohon maaf orang tua saya sedang sakit, tolong suara volumenya dikecilin. Wah ya bodoh amat, ajeb gendeng dia namanya. Oh, sudah dibilangin kok malah ajeb-ajebnya ditambah-tambah. Hah? Bisa dipahami sampai sini bu? Nah jadi bu, gunakan ini teknik ya, menegur dengan cara yang santun. Ya kan? Gunakan pihak RT, RW-nya untuk membantu, memediasi dan menasehatin seperti itu. Ya. Ustaz juga punya kok tetangga yang seperti itu, ya kan? Dan itu merupakan seni bertetangga lah kita ngelihatnya ya Pak ya. Bertetangga. Tapi tetangga juga harus ngerti, tetangga ya tetangga gitu loh. Jangan kayak hidup di hutan sendirian, ya. Sementang musiknya paling kenceng, tidak semua orang sedang sakit itu senang. Bayangkan kalau tetangganya sedang sakit gigi, gimana coba rasanya itu? Ada yang pernah ngerasain sakit gigi? Nah, ya Bu ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah tetangga saya itu berdosa? Jawabannya adalah dia kalau sudah tahu tetap melakukan itu berdosa dia. Mendengarkan musiknya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, ya kan? Kalau itu perkaranya membuat dia lalai kepada Allah jadi dosa. Apalagi ini mengganggu, ada nilai kezoliman. Kalau sudah dikasih nasihat dia masih tetap seperti itu penyakitan. Bisa dipahami di sini Bu? Saran saya Bu, Ibu datangkan itu tokoh untuk negur pelan-pelan baik-baik. Mudah-mudahan ada solusi. Setelah itu malah bisa jadi, ternyata gara-gara karaoke saya ini tetangga saya sakitnya terganggu. Udahlah saya jual aja. Nah, tidak ada yang tahu jadi asbab hidayah. Ya Bu ya? Banyak-banyak doa Bu, dikirimin doa itu ibunya biar orang tuanya sehat. Terus yang tadi tetangganya dikasih hidayah lah. Satu lagi bolehlah. Yang mau bertanya lagi? Ya Bu, silakan. Satu saja Bu ya, karena Isra segera tiba insyaallah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanya Ustaz, bagaimana cara menggantikan tugas-tugas orang tua ketika anak-anak kita berada di pondok? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren ini pertanyaannya. Masuk kan Isra? Saya tambah sedikit ya Bu ya, karena jawabannya ini penting. Bagaimana menggantikan tugas orang tua saat anak-anak kita sedang ada di pondok? Dengarkan Bu. Banyak anak-anak yang sekarang ini dipondokkan, tapi orang tuanya tidak merasa anaknya dipondokkan. Mereka hanya merasa apa? Anak saya berangkat ke sana biar jadi anak yang solih, tapi orang tuanya tidak berubah menjadi orang yang solih. Maka bagaimana cara orang tua menggantikan kedudukannya ini saat anaknya sedang di pondok? Satu, belajar mujahadah. Sholatnya dijaga Bu, ya kan? Kalau perlu puasain anaknya. Ini kita ikut mujahadah, menggantikan tugas yang tidak bisa kita lakukan di rumah, karena digantikan oleh ustadz, kiai yang ada di pondok pesantren, ustazahnya. Maka tugas kita membantu dalam bidang ruhiyahnya apa? Puasa kita. Ya Allah, aku puasa ya Allah, mujahadah. Mungkin anakku di sana ini dalam kondisi makannya tidak seperti ini.
Ya kan, kita makan pakai ayam, pakai ikan. Kan kita nggak kolu ya Bu kalau bahasa Jawa, ya keinget anak terus gitu. Caranya bagaimana? Saya puasalah. Siapa tahu anak saya di sana dikasih makanan yang lezat sama Allah. Ada pertolongannya nanti buat anaknya supaya kuat ngapalnya. Ya kan? Mujahadah. Nah, perbanyak sedekah untuk atas nama anaknya. Kirimkan hadiah Fatihah dan ibu juga memperbaiki diri dan amalan selama di rumah. Nanti connect Bu di sana ini dengan anak-anaknya. Jangan ibu hanya menitipkan anaknya saja. Nak, kamu mondok ya nak ya, pulang harus jadi anak soleh. Ini nggak bakalan jadi ibu, nggak connect itu. Ya, anaknya mondok, bapak ibu di rumahnya mujahadah, sholatnya dijaga berjamaah. Anaknya mau ngapal Quran, ya Allah, saya mau coba ngapal Quran lah ini. Yang paling pendek misalkan surat apa nih? Surat Al-Mulk misalnya. Ya Allah, alangkah susahnya ngapal surat Al-Mulk ini. Ya Allah, saya terus baca, ya Allah, mudah-mudahan jadi mahar ya Allah anakku menghafal 30 juz mudah. Gitu Bu. Ya. Jadi ada konektivitas. Jangan menang sendiri. Anaknya suruh mondok, ibu nonton telenovela. Ya, nonton sinetron, main TikTokan tadi itu. Ya kan? Apa itu yang sampai TikTokan itu kan lucu-lucu sih memang ya. Ada yang rekam wah nggak karu-karuan. Malah sekarang banyak TikTokan itu, mohon maaf, orang-orang yang mengumbar auratnya kemana-mana. Masya Allah. Ini kita bingung laki-laki Pak ya, nggak dilihat kita gimana, dilihat kita gimana juga ya Pak. Masya Allah. Maka jagalah Bu lah, tolong jaga kami para laki-laki ini Bu. Sekarang ini mohon maaf, paha ayam ini lebih mahal daripada paha perempuan sekarang ini. Bener aja. Apalagi paha ayam kampung ini lebih mahal. Kalau pengen lihat paha ayam kampung minimal kita perjalanan dulu ke kampung 1 jam ya nggak? Ya kan? Mau ngelihat paha ayam kampung ini minimal kita harus uber dulu dari kandang ya nggak? Susah kita. Naik lagi ke pohon kita lompat dulu ya. Ya kan? Itu untuk melihat paha ayam kampung gitu. Sudah ketangkap harus dipotong dulu ya nggak? Butuh waktu 5 menit. Sudah dipotong dulu, harus direbus dulu pakai air panas dulu, baru itu. Habis itu baru dikupas itu bagian pahanya, baru kelihatan mulus paha ayam itu. Tapi kalau paha wanita sekarang ini Bu, kita keluar mesinnya teng teng teng, ya Allah. Sana lagi teng teng teng, aduh bingung kita ini Bu. Bener Bu, kita laki-laki ini mohon maaf, tolong bantu kami lah. Ya, kami ini manusia biasa, bukan malaikat apalagi nabi begitu. Manusia biasa kami ini, masya Allah. Maka tolong kasih tahu anak-anaknya, tutup auratnya, ibu-ibu gitu. Bapak-bapak kalau ngeliat gadis masih senang? Oh senang tuh katanya. Ya pertanyaannya, Ustadz masih senang ya? Ustadz normal juga senang sebenarnya. Maka tolong kami Bapak Ibu, kita ini nggak munafik, tolong kami, udah gitu aja ya Pak ya. Bapak-bapaknya demen bener. Nah ibu-ibu juga jangan kebanggaan, ya, yang ngerasa cantik, seksi itu akan dimintai pertanggungan jawab Bu. Mata kami juga dimintain pertanggungan jawab. Ditanya sama malaikat, Suratno, apa kamu lihat? Gimana? Saya ke atas ada, ke kanan ada, kiri ada, depan apa lagi? Nah kita bingung menjawabnya. Ya Allah, sekali lagi ibu-ibuku sekalian, bunda sekalian, para pemudi, bantu kami laki-laki ini untuk menjaga mata kami. Kami ini lemah iman. Ujian kami ibu-ibu itulah, maka kami jangan diuji terus. Kasihan kami cepat mati. Ya Pak Bu? Lihatin bapak-bapaknya. Lebih banyakkan yang mati bapak-bapaknya dulu atau ibu-ibunya dulu? Bapak-bapaknya, karena dia kita nahan, lihat paha kita tahan. Jantungnya nggak berdetak, mati kita. Tolong bantu kami ya Bu ya. Bapak-bapaknya ini betul, ya Allah, minta ampun sama Allah, banyakin istighfar ya. Kami ini keping nyolok mata kami, tapi kalau dicolok nanti kami nggak bisa ngelihat. Tutup gimana lagi seperti itu, masya Allah. Kita disuruh untuk menjaga pandangan, maka sama-sama Ibu. Tolong kami lah, para bapak-bapaknya ini, kami ini banyak ujiannya. Ujian kami paling berat ini rata-rata wanita ya Pak ya. Sekarang ini kan ngeri, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai nanti seorang laki-laki diikuti 70 wanita. Bukan untuk minta dinikahi, ini hanya untuk dicari kesenangan laki-lakinya tersebut. Aduh, kami ini gimana kami masuk surga Bu kalau kayak gini Bu? Tolong dong, tolong please. Ya, please ya ini. Iya. Jadi kalau TikTokan juga yang bener lah ya. Kalau emang harus TikTokan itu ya isinya kan ada yang sholawatan ya. Jangan yang buka-buka, yang nggak karu-karuan. Dah ini sajalah. Nanti insya Allah kita lanjut lagi lain waktu dan kesempatan. Inti pokoknya para pemuda, bangkitlah, jaga akidah kalian, perbaiki akidah kalian, dekatkan diri kalian kepada Allah, maka Allah akan mendekati kalian lebih dekat lagi.
Yang muda ya jaga marwah.